Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Kolbina Ibdan dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia B1 Pagi dengan mata kuliah Keterampilan Berbahasa Produktif. Baiklah, saya akan mengintisarikan buku yang telah saya bacakan yang berjudul How to Master Your Habits, atau yang artinya cara membuat kebiasaan Anda. Buku ini adalah karangan dari Ustadz Felix Xiao yang telah saya baca lebih kurang 2 tahun yang lalu, di mana buku ini mengajarkan tentang kebiasaan tanpa harus berpikir. Maksudnya yaitu kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari yang telah kita lalui, bagaimana cara kita bangun tidur, cara kita beraktivitas, pengendalian kita setiap hari. Buku ini cukup memotivasi saya untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, memulai habit saya menjadi lebih baik. Maka dari buku ini kita bisa mengambil contoh, salah satunya yaitu seorang pesulap yang saya baca. Dalam buku tersebut, seorang pesulap itu bisa menjadi seorang ahli dalam sulapnya, yaitu ketika dia memulai sesuatu, memulai karyanya, yaitu dengan berlatih setiap harinya, sehingga beliau ahli dalam permainan sulapnya. Begitu juga dengan seorang pemain sepak bola, beliau tidak akan mungkin bisa memulai kehebatannya tanpa adanya latihan dan kebiasaan setiap harinya. Begitu juga cara kita untuk mengubah kehidupan kita sehari-hari yang buruk, mengubah jam tidur kita, mengubah kebiasaan buruk-buruk kita, yaitu dengan habit kita memulainya. Mungkin akan membutuhkan waktu lebih kurang 40 hari. Seperti kita bangun, yang biasanya kita bangun melewati waktu subuh, mungkin bisa kita ubah sebelum subuh. Misalkan kebiasaan baik, maka itu akan terjalan dengan waktu yang baik juga. Tapi kita tidak bisa memotong hari ya. Misalnya 40 hari, maka 40 hari itu yang akan kita mulai tanpa mengulur-ulur waktu. Misal kita bangun jam 4:30, maka kita akan bangun 4:30 sampai 40 hari ke depan. Insya Allah dengan kebiasaan seperti itu, maka akan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan baik selanjutnya. Contohnya juga dalam kita urutan berpakaian. Yang biasanya kita mulai dengan tangan kanan, maka akan keterusan hingga bertahun-tahunnya. Begitu juga dengan habit yang baik. Ketika kita ingin memulai habit yang baik, dan misalnya waktu kita belajar, memulai kita waktu beraktivitas, nah kita harus memulai dengan waktu dan kondisi yang tepat. Misalnya kita belajar untuk UAS ke depan, kita belajar H-1 ujian. Mungkin akan kita ubah setelah selesai UAS, kita akan belajar lebih sungguh-sungguh. Jadi kebiasaan belajar kita itu akan terus menerus, tapi kita harus mulai dari awal dan membiasakan selama 40 hari ke depan. Buku ini juga memotivasi saya sebagai seorang penghafal Al-Quran, bahwa kebiasaan yang biasanya saya bawa dari pondok, jika saya tinggalkan sehari, maka akan berlanjut buruknya selanjutnya. Yang biasa saya mungkin murojaah setiap hari, tapi ketika saya sudah keluar dan saya meninggalkan 1 hari murojaah itu, maka itu akan berlanjut seterusnya. Itu juga dengan hal-hal yang baik lainnya. Kebiasaan-kebiasaan baik saya juga saat saya berada posisi yang nyaman. Ketika saya pindah tempat, saya hilangkan 1 kali kebiasaan baik itu, maka itu akan berlanjut. Dengan adanya buku ini, mungkin bisa memotivasi teman-teman semuanya, memotivasi kebaikan-kebaikan, membuat kebiasaan-kebiasaan baik. Emang susah, sangat sulit memulai sesuatu itu, apalagi itu suatu hal yang mungkin tidak pernah kita lakukan. Begitu juga kita saat ingin berdakwah di jalan Allah, mungkin kita harus memulai dengan habit, dengan perubahan diri kita sendiri. Tidak mungkin kita akan berdakwah di lingkungan masyarakat jika kita tidak mulai kebaikan dari diri kita sendiri. Maka dengan merubahnya habit, kebiasaan kita itu, maka kita akan mendapatkan hasil yang insya Allah lebih baik lagi ke depannya. Mungkin yang ingin berdakwah lebih gampang diterima karena kita sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang telah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Buku ini juga banyak mengajarkan berbagai hal, terutama ya kebiasaan kita. Mengubah kebiasaan itu sangat sulit, butuh perjuangan,
karena yang kita hadapi adalah diri kita sendiri. Maka dari itu, dengan membaca buku ini mungkin bagi teman-teman sekalian bisa mendapatkan banyak motivasi, kebaikan, dan semangat. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.